Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GP Mania, akhirnya setelah Joan Zarco dan Alex Rins jatuh, Fabio Quartararo mampu mencatatkan waktu tercepatnya di GP Portugal Portimao, diikuti dengan Bagnaia dan juga Joan Mir. Selamat untuk fans Fabio Quartararo untuk kemenangannya ya. Nanti kita bagi-bagi hadiahnya, oke? Bagi sahabat semua, langsung saja kita melihat untuk progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika kembali setelah tadi siang dari pagi dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama, yaitu AC Base. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini ya sahabat semua, kemudian juga like dan komen, kemudian apabila perlu share video ini ke sosial media Anda. Terima kasih. Bagi sahabat semua yang telah mengklik dan menonton video ini, biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan tidak gagal paham. Nah, seperti ini sahabat untuk hasil pengaspalan tadi siang ya. Sengaja ini saya upload setelah MotoGP selesai agar sahabat semua tidak terganggu konsentrasinya untuk menonton MotoGP. Aduh, akibatnya sahabat semua, akibat Fabio Quartararo menang jadi berbunga-bunga. Baik, inilah sahabat semua ujung di pengaspalan untuk AC Base ya. Kemudian juga nanti akan dilanjutkan dengan pengaspalan yang selanjutnya, terutama untuk tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-13 yang perkiraan saya ternyata meleset ya, salah. Tadinya perkiraan saya akan dimulai dari tikungan 11 menuju ke tikungan 14 dan akan berakhir di tikungan yang terakhir, yaitu tikungan 17. Ternyata salah, pengaspalannya diawali dari pertengahan antara tikungan 12 dan tikungan 13 hampir menyentuh ke tikungan 14. Nah, seperti ini sahabat semua hasil pengaspalan untuk tahap yang pertama. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk pengaspalan di trek sirkuit Mandalika ini dilakukan dengan 3 lapis aspal, yaitu lapis aspal konkrit base atau AC Base. Kemudian juga ada lapis aspal yang kedua, yaitu lapis aspal konkrit binder course atau ACBC, dan juga yang ketiga lapis aspal konkrit warning course atau ACWC. Dan yang tadi dilakukan adalah untuk tahap yang pertama atau AC Base. Baik, kita melihat langsung saja di sebelah kiri tikungan yang pertama, di mana di sini sedang dilakukan pemugaran bekas makam yang sudah direlokasi sahabat. Nah, ini terlihat masih berbentuk bukit, hanya tinggal sedikit lagi, dan kita lihat di sini banyak sekali drum truck yang mengantri untuk mengangkut urpil-urpil nanti yang akan ditimbunkan ke tempat-tempat yang lain. Dan kabarnya juga sahabat semua, di sini tepatnya di sebelah kiri akan dibangun pedok yang nanti akan memuat sampai 40 garasi. Dan ini adalah di bagian inner line, di mana di sini sudah dipasang pagar pembatas, yaitu beton yang sudah dirangkai dengan besi dan juga dengan kawatnya. Lalu kemudian kita langsung menuju ke tunnel yang pertama sahabat, di mana di sini masih dilakukan untuk penyempurnaan pengurugan ya, penimbunan di bagian sebelah kanan atau sayap kanan tunnel yang pertama. Kita lihat di sini sudah hampir setengahnya sahabat semua untuk pengurugan di bagian tunnel yang pertama, tepatnya di sebelah kanan. Baik sahabat, langsung saja kita menuju untuk tikungan yang pertama, di mana di sini tidak ada lagi pekerjaan ya, belum ada pengerjaan di sini. Kita lihat untuk penanaman rumputnya masih sama seperti kemarin sahabat. Kemudian juga untuk area gravel di sini di bagian kiri di tikungan yang pertama sudah hampir selesai dihamparkan ya. Kemudian juga kita lihat di sini untuk pemasangan pagar pembatas masih seperti ini sahabat semua. Dan bagi sahabat yang baru bergabung dengan Henry Atasiki ataupun juga baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km. Dilengkapi dengan 2 tunnel, yaitu tunnel yang pertama dibangun di ujung trek lurus, kemudian juga tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8. Serta sirkuit Mandalika ini mempunyai 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan yang ke kiri.
Baik, kita tiba di tikungan yang kedua, ketiga dan juga keempat. Di sini masih belum ada pengerjaan lanjutan, sahabat. Namun di sebelah kiri bagian drainase masih tetap dilakukan untuk penimbunan dan perataan di sini ya. Sehingga drainasenya sudah tidak kelihatan lagi. Mohon maaf sahabat semua, ini ngomongnya begitu semangat karena memang Fabio Quartararo akhirnya menjadi finish yang tercepat. Oke sahabat semua, kita lihat untuk tikungan yang kelima, di mana di sini concrete barrier sudah diberi di bagian outer line ya. Namun belum dipasang dengan besi dan juga dengan kawatnya. Kemudian untuk pemberian frame coat atau cairan dasar pengaspalan di bagian area run up-nya di sini sudah dilakukan untuk tikungan yang kelima, hampir di atas atau di ujung tikungan yang keenam sahabat. Nah, kita lihat namun di sini ada penggalian untuk pemasangan drainase ataupun juga mungkin pipa optik yang memotong run up ya. Nah, inilah sahabat semua untuk main track yang sudah dilakukan pengaspalan hingga sampai ke tikungan yang ke-10. Dan ini adalah bagian run up yang baru saja diberikan frame coat atau frame coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan. Jadi kalau main track yang sudah diberikan cairan dasar pengaspalan tidak lagi harus ditutup dengan terpal atau dengan plastik karena sudah dianggap aman walaupun memang nanti kena air hujan. Namun apabila main tracknya sudah dilakukan penghamparan juga pemadatan namun belum diberikan frame coat, ketika sebelum dilakukan pengaspalan harus ditutup dengan plastik atau dengan terpal. Itu demi keamanan ya. Baik, tiba saatnya kita di tunnel yang kedua, di mana tunnel yang kedua ini mempunyai panjang 117,77 meter, lebar 12 meter, kemudian juga tinggi kurang lebih 7 meter. Dan di sini kita lihat untuk sebelah kanan sudah dilakukan pengurugan, bahkan di sini sudah rata dan sudah dilakukan penanaman pohon. Langsung saja kita menuju ke tikungan yang ke-8, ke-9 dan juga ke-10, di mana di sini di bagian inner line ya sedang dilakukan penghamparan dan juga pemadatan yang kemarin sudah dilakukan. Kemudian juga di sini di area gravel di sini dan juga penanaman rumput di sini masih dilakukan pemadatan dan juga perataan oleh vibrating roller dan juga oleh grader. Kemudian di area main tracknya di sini atau track yang utama menuju tikungan yang ke-9 sudah sempurna dilakukan pengaspalan sahabat semua, di mana pengaspalannya sudah lebih dulu dilakukan. Kemudian di bagian kanan di sini di bagian outer line tepatnya di samping bukit masih dilakukan pemasangan drainase wis beton. Dan juga di sini di bagian inner line di bagian titik tikungan yang ke-10 sudah dilakukan pemberian concrete barrier ataupun juga pagar pembatas, namun masih belum dilakukan penyambungan dengan besi ataupun dengan kawatnya ya, belum dirangkai. Kemudian ini bagian outer line di tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12, dan di sini untuk area gravelnya setelah dilakukan penghamparan biotek ya. Kemudian ini sudah dihamparkan kerikil-kerikil halus, nanti ini untuk crash. Ketika crash para rider seperti yang dilakukan atau yang terjadi pada barusan pada Alex Rin dan juga pada Valentino Rossi barusan juga jatuh ya. Nah, jatuhnya itu nanti akan menimpa ke bagian gravel dan itu merupakan safety atau pengaman ya untuk mengurangi resiko. Kemudian ini kita lihat pipa-pipa optik di sini masih belum terpasang sahabat semua, dan ini adalah tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12, dan di sini untuk bagian outer line masih seperti ini, belum dilakukan pengerjaan dan masih ada genangan air. Apalagi di sini untuk penanaman rumputnya masih belum dilakukan penanaman kembali sahabat. Dan kita tiba di saatnya di tikungan yang ke-12. Nah, dikira saya nanti kemarin itu akan diaspal dari sini sahabat, tapi ternyata diaspalnya dari pertengahan tikungan ke-12 dan tikungan yang ke-13. Pantas saja kemarin di sini dilakukan pengerukan kembali, pengikisan kembali, dan kemudian dilakukan penggantian oleh urpil atau uruk pilihan setelah langsung dihamparkan, kemudian dipadatkan dan diberikan frame coat-nya. Nanti dilakukan pengaspalan yang telah dilakukan tadi siang. Nah, seperti ini sahabat semua pengaspalan atau hasil pengaspalan yang sudah dilakukan tadi siang. Demikianlah sahabat semua video kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan informasi bagi sahabat semua.
Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan juga kekeliruan dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Sebelum closing video ini, jangan lupa pastikan dulu sahabat semua sudah subscribe channel ini, kemudian juga like, komen, dan juga share video ini ke sosial media Anda. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.